kabarnya hari ini? Wah, pasti Ibu Jela yakin anak-anak sehat. Sudah mandi belum? Sudah gosok gigi belum? Ya, sebelum kita belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Ibu Jela mau ajak anak-anak menyanyi satu buah lagu. Pasti anak-anak sudah tahu. Bapakku datang padamu. Sambil lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun dengan badan yang segar. Kami bisa menghirup udara yang segar ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti dan bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, hai anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Ibu Elmi. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, Bapakku datang padamu. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum anak-anak belajar di hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menolong. Ya anak-anak, kemarin anak-anak belajar dari Ibu Mayu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan berikan tiang awan pada siang hari agar mereka tidak kepanasan, karena di padang gurun itu panas anak-anak. Kemudian pada malam hari Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dengan tiang api agar mereka hangat, karena kalau pada malam hari di padang gurun itu dingin anak-anak. Jadi tiang api mereka menjadi hangat dan juga bisa terang, mereka melihat jalan-jalan mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menolong. Nah anak-anak, apakah anak-anak pernah merasakan takut? Pernah? Kalau Ibu Elmi pernah ya takut, entah itu takut apa ya anak-anak ya. Kalau anak-anak di rumah takut apa ya? Biasanya kalau Ibu Elmi nanya sama anak-anak, ada yang bilang, oh Ibu Elmi aku takut setan, Ibu Elmi aku takut hantu Ibu, aku takut kalau mati lampu. Nah banyak sekali hal yang membuat kita takut ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang
bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika beberapa waktu jauhnya mereka, dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, di situ bangsa Israel mengalami sebuah ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut ada sesuatu yang mengejar mereka dari belakang. Ketika mereka sedang berjalan, ada tentara Firaun dan pasukannya dan Firaun mengejar bangsa Israel. Jadi yang membuat bangsa Israel takut adalah kalau mereka ketangkap, mereka dibawa lagi ke Mesir, mereka disuruh kerja paksa lagi, mereka mungkin bisa saja dihukum. Itu yang membuat bangsa Israel takut. Nah, tapi anak-anak, karena Tuhan Yesus yang membantu mereka keluar dari Mesir melalui pertolongan Bapak Musa, maka Tuhan mendengar sehingga mereka tidak lagi takut karena mereka percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Anak-anak, jangan takut seperti bangsa Israel ya. Takut boleh, tapi ingat kamu punya Tuhan Yesus. Kalau mati lampu di rumah, jangan takut, wah ada setan. Ingat, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Nah, anak-anak, sebut saja dalam nama Yesus, pasti iblis setan pergi. Jadi anak-anak, kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, justru iblis atau setan yang takut sama anak-anak dan Ibu Elmi dan kita semua. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan menolong, sama seperti Tuhan menolong bangsa Israel selama di padang gurun. Dan juga besok juga kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Jadi anak-anak, saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ketakutan karena bangsa Mesir menyusul mereka dari belakang. Tapi ingat, Tuhan Yesus menolong bangsa Israel. Demikian juga Tuhan Yesus akan menolong anak-anak jikalau anak-anak mau percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, ingat, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus Tuhan pasti menolong anak-anak. Ya anak-anak, semangat belajar di rumah ya. Sebentar lagi anak-anak akan belajar. Semoga anak-anak tetap semangat, tidak malas-malasan. Ingat, Tuhan akan menolong kamu belajar sekalipun tidak bersama-sama dengan ibu guru di sekolah. Tapi anak-anak, ketika kamu berdoa sebelum mulai belajar, tadi Ibu Jala sudah ajak berdoa, memuji Tuhan, dan sudah mendengarkan cerita hari ini yang disampaikan oleh Ibu Elmi. Ingat, Tuhan Yesus menolong. Oke, anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, anak-anak mau belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari bangsa Israel yang takut. Oleh karena mereka takut, bangsa Mesir mengikuti mereka dari belakang. Tetapi kami mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menolong bangsa Israel sehingga bangsa Mesir tidak dapat mengejar bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak mau takut lagi karena kami percaya Tuhan Yesus menolong kami, baik ketika mati lampu di rumah, ketika kami sendirian, dan ketika kami belajar. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk belajar dengan taat. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Ya pasti luar biasa ya, hari ini kita ada senam. Tapi hari ini kita mau kembali belajar. Tapi sebelum belajar, supaya kita semangat, kita nyanyi lagu dulu ya. Satu lagu, ikuti ibu dengan nyanyi. Tapi sebelum belajar, Ibu mau ingatkan lagi. Kemarin sudah belajar sama
betul. Tentang apa sih kemarin? Nah, ini ada gambarnya. Kemarin sudah belajar tentang tetangga. Tetangga itu siapa sih? Tetangga itu adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Nah, pasti anak-anak punya teman kan? Yang biasa main sama-sama di rumah. Nah, anak-anak kalau dengan teman di rumah biasanya kita bermain. Tapi kalau main dengan teman di rumah, boleh nggak Bu ini dulu? Enggak, kalau main sama-sama kan Bu Indi? Iya, berbagi mainan, sama-sama bermain. Nah, kalau sudah tahu itu, sekarang kita mau masuk belajar. Nah, kita mau belajar, anak-anak perhatikan bagaimana cara mengerjakan tugas kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan Ibu Nindi ya, bagaimana sih cara kerjakan tugas kita yang pertama. Ayo Ibu Nindi silahkan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau mengerjakan di buku lingkungan hidup. Ya, kita buka halaman 8. Anak, di sini ada gambar pensil. Kita mau menebalkan huruf E dan I. Anak-anak tebalkan huruf E-nya, huruf I-nya. Di sini juga ada gambar penghapus, krayon, tas, buku, dan tangan. Anak-anak tebalkan juga. Kalau sudah selesai, anak-anak warnai dengan rapi. Ya, anak-anak, sekarang kita mau kerjakan kegiatan yang kedua ya. Kita pada kegiatan yang kedua, anak-anak juga masih menggunakan buku yang tadi. Tapi halamannya Ibu mau anak-anak buka halaman 7. Nanti kalau nggak tahu, panggil mama papanya minta bantuan. Nah, gimana sih cara kerjakannya ini? Di sini anak-anak ada gambar pensil, ada gambar boneka, ada gambar balon. Nah, anak-anak perhatikan, yang kita mau kerjakan, kita mau lihat mana sih alat-alat yang kita gunakan untuk belajar, untuk menulis. Kemudian mana alat-alat yang kita gunakan untuk main. Nah, cara mengerjakannya adalah pertama-tama anak-anak ambil dulu pensil yang berwarna merah. Anak-anak gunakan untuk melingkari alat-alat tulis yang kita pakai untuk belajar. Yang pertama tadi Ibu sudah sebutkan, ada pensil, ada penggaris, ada pulpen. Nah, itu alat-alat yang digunakan untuk belajar. Kalau anak-anak tidak tahu, boleh minta tolong mama papa, tanya kepada mama papa mana alat tulis. Kemudian yang kedua adalah alat untuk kita bermain. Ada boneka, ada yoyo, ada balon. Yaitu alat permainan kita gunakan pensil yang berwarna biru. Anak-anak juga lingkari. Kalau sudah anak-anak selesai melingkari yang berwarna merah pada alat tulis, yang berwarna biru pada boneka, balon dan lain-lain, kita mau warnai juga warnanya pelan-pelan yang rapi ya. Pasti anak-anak di rumah bisa. Anak-anak, kita hari ini sudah selesai belajarnya ya. Kerjakan tugasnya sampai selesai, kerjakannya yang rapi. Nah, tadi dari awal juga kita sudah belajar tentang apa Bu Indi? Yang pertama Tentang tetangga. ya, tentang tetangga. Kalau bermain sama teman yang ada di sebelah rumah kita, tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh kelahi. Kemudian kita tadi sudah mengerjakan 2 tugas yang kita sudah kerjakan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nindi. Nah, setelah belajar, kita sudah tahu kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kenapa sih Bu harus berdoa terus? Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong kita belajar hari ini. Kita mau nyanyi ya, Bapak terima kasih. Ayo sama-sama anak-anak lipat tangan di rumah ya. Yuk sama-sama berdoa. Terima kasih.
belajar di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dah.